Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat walafiat. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19. Cuci tangan, jaga jarak, dan tetap memakai masker. Alat tulisnya jangan dilupakan ya. Materi kali ini kita akan membahas terkait tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Pembahasan di sini ada 3. Yang pertama adalah terkait tentang tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Yang kedua, klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Dan yang ketiga, lembaga pemerintah non-kementerian. Yang pertama terkait tentang kedudukan, tugas, dan fungsi Kementerian Indonesia. Tahukah kalian, sistem pemerintahan yang dianut Indonesia adalah sistem presidensil. Pada negara yang menganut sistem presidensil mempunyai 2 kewenangan. Yang pertama, presiden sebagai kepala negara, dan yang kedua, presiden sebagai kepala pemerintahan. Presiden dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan dibantu oleh para menteri negara. Kementerian adalah perangkat pemerintahan yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan dan bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan Perundang-undangan Nomor 39 Tahun 2008. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 UUD Negara RI tahun 1945. A. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. B. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. C. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. D. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 dan pasal 31 ayat 1 Perpres nomor 7 tahun 2015, tugas kementerian adalah sebagai berikut. Menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Yang kedua yang kita bahas saat ini adalah terkait tentang klasifikasi kementerian di Indonesia. Kementerian diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Kementerian maksimal berjumlah 34 kementerian negara. Berdasarkan Perpres nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi Kementerian Negara, Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya. Yang pertama, kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur.
Nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Yang kedua, kementerian yang mempunyai tugas penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dengan upaya pencapaian tujuan kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional. Yang ketiga, kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam pemerintahan negara serta menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Yang ketiga yang kita bahas saat ini adalah terkait tentang lembaga pemerintah non-kementerian. Lembaga pemerintah non-kementerian di sini disebut sebagai LPNK, merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. LPNK bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Keberadaan LPNK diatur oleh Perpres Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden RI nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non-departemen. Lembaga pemerintah non-kementerian yang ada di Indonesia antara lain yang pertama adalah Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Kemudian lembaga pemerintah non-kementerian yang kedua yaitu Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional atau Bakosurtanal. Yang ketiga Badan Meteorologi, kemudian Klimatologi, lalu Geofisika atau BMKG dan lain-lain. Itu adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang ada di Indonesia. Sudah paham dengan penjelasan Ibu? Bila belum paham silahkan diputar kembali videonya. Sekian dari Ibu, sampai jumpa lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana. Tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah.